tempat saya itu dalam keadaan kondisi kayak orang stroke, kakinya itu kayak lumpuh. Terus juga dia itu duduk di bawah nggak bisa, kalau sholat itu harus pakai kursi. Oke, nah kemudian Mas Hendy ini kan sudah melanglang buana ya untuk masalah terapi, untuk masalah macam-macam gitu ya. Kemudian yang membuat Mas Hendy lagi benar-benar niatnya kuat dari Malang sampai rela ke Pati itu yang membuat Mas Hendy bertekad seperti itu. Padahal dulu sudah ikut tergabung di beberapa asosiasi. Apa sih alasan kuat yang membuat benar-benar Mas Hendy akhirnya nekat dari Malang sampai ke Pati apa? Alasan kuat itu gini loh Mas. Di Delasona termasuk ya apa yang Mas Roni dirikan ini kan, Mas Roni sendiri itu kalau bisa menghormati atau menghargai orang yang baru ikut gitu, bergabung itu sangat dihargai sekali, dan nggak asal udah selesai, udah, bukan yang seperti itu. Tapi kalau ada beberapa yang saya rasakan, ada mungkin entah itu dari ya dari yang lainnya gitulah. Itu tuh kalau udah selesai nggak ada misalkan tanggung jawab lah, ya pastinya kan kita masih membutuhkan ya Mas, ibaratnya support lah. Ya, supportnya itu saya anggap itu guru saya. Itu bagaimana, entah itu berasal dari mana, mungkin apalagi kita di Indonesia ini Mas ya. Saya mendirikan kayak klinik yang baru gitu kan, masih butuh apa namanya masukan-masukan, entah itu dari manapun, bahkan nanti cara pendiriannya, kelanjutannya seperti apa, entah perizinan atau apapun, itu kan Mas Roni bisa memberikan dukungan Mas gitu loh. Itu saya sukanya di situ. Tapi kalau yang ya mungkin di tempat lain saya belum mendapatkan yang di situ Mas. Itu sangat ini ya sekali. Saya menjalin hubungan dengan para alumni itu ya ini tadi Mas Hendy sudah datang kemarin ya, tadi sudah sempat muter-muter, sudah ngobrol, sudah warung gitu. Terus semalam juga sempat ngelihat saya bagaimana saya handle orang yang mau terapi itu seperti apa gitu kan. Jadi nggak semata-mata ya saya mau dikasih uang gede pun Mas Hendy lihat kan bagaimana cara saya 30 juta loh Mas. Saya nerapi dibayar 30 juta. Enggak saya iakan dulu karena juga saya harus tahu latar belakang kondisinya seperti apa. Betul. Dan seperti apalah itunya. Banyak sekali sih ibaratnya saya walaupun tidak secara langsung saya hanya mencari ilmunya saja di sini, tapi ilmu lanjutannya itu loh, kedepannya itu seperti apa sih Mas Roni itu dalam menangani orang. Itu sangat hebat sekali menurut saya. Lihat semua tadi ya. Iya, jadi nggak asal cari duit dengan seperti itu, nggak asal seperti itu. Jadi apa dulu latar belakangnya beliaunya apa, kasusnya apa, dan harus penyelesaiannya seperti apa. Itu yang bahkan itu menjadi pelajaran buat saya. Jadi nggak serta-merta cari uang 30 juta. Kalau saya kalap ya saya yain Mas. Jadi juga lihat kan semangat sudah oke gitu kan, dan beliaunya juga orang besar juga. Lah, betul sekali. Itu nggak asal aja, itu sangat-sangat jadi pelajaran banget buat saya. Dan ngerti proses saya sehari-hari di rumah, syutingnya gimana, editingnya gimana, terus cara biar orang menarik seperti apa gitu kan. Dan kadang orang-orang itu taunya itu ya saya nggak kerja Mas, padahal ya justru saat orang-orang tidur, saat sebelum subuh itu orang-orang masih tidur tuh saya udah bangun duluan, saya udah ngedit gitu Mas. Mas Edi juga ngerti kan, saya ngedit, saya kerja di depan komputer gitu kan. Itu yang rutinitas saya lakukan yang orang nggak tahu Mas. Taunya orang ya saya mancing dan saya mancing gitu. Woi rekor, Pak, Pak. Pak. Ya, karo tanganmu Pak gede nih Pak. Mas Roni, wah luweh Mas. Luweh ya Pak ya. Luweh, aduh. Memang saat orang kerja saya mancing Mas, cuman saat orang masih belum bangun saya kerja. Oh iya. Itu. Tapi emang gak kelihatan Mas. Orang kan taunya, waduh duitnya besar, banyak. Padahal kan gak seperti itu kan gitu. Prosesnya itu Mas Roni gak pelit untuk menunjukkan menurut saya itu. Bahkan sampai bagaimana cara melobi orang, cara editingnya di depan mata untuk mengajari saya itu gak pelit ilmu. Iya jujur. Jadi mungkin ilmu belajar ke sini itu bukan cuma ilmu hipnotis, tapi bagaimana cara create-nya ya, meng-create
membuat editing, komunikasi, handle orang, cara masarinya seperti apa. Betul. Gitu ya. Mungkin itu yang jauh lebih penting, Mas. Wah. Kalau hipnotis ya segitu-gitu aja. Iya, betul. Nah, apa yang dilihat dari Mas Yusuf? Sosok Roni dulu kan Mas Yusuf ngikutin ya YouTube saya nih. Dari apa yang dilihat, perubahan apa yang dilihat? Nah. Dan kemarin juga waktu saya jemput, waktu di dekat SMP 4 itu kaget ya. Ternyata kayak gini, gimana ya? Cerita dong. Loh, ya makanya ibaratnya kalau saya lihat beberapa channel-channel Mas Roni ini kan juga termasuk si Mas Yusuf itu ya ibaratnya siapapun yang mengikuti role-nya Mas Roni itu kayaknya menjadi sukses gitu loh Mas. Walaupun ya mungkin sebelumnya kan sempat apa ya ibaratnya kalau istilahnya itu stuck di tengah jalan. Iya. Tapi ketika mengikuti jejaknya Mas Roni, mengikuti role-nya Mas Roni, itu kok orang itu kok bisa enak, bisa tahu ternyata memang dari situ ada tahap-tahapannya yang bisa diikuti. Jadi nggak pelit, nggak menutup-nutupi gitu loh Mas. Kalau Mas Roni nggak nutup-nutupi, intinya gitu sih. Iya, ya. Jadi saya memang apa ya kayak tadi Mas Hendi tanya gimana sih cara ngadain workshop di kota-kota besar, cara melobi hotelnya kan saya share semua ya. Kadang orang itu nggak mau ngasih tahu ya karena takut nanti suatu saat Mas Hendi akan buat kelas sendiri dan mematikan pasar saya gitu kan. Kadang orang ketakutannya di situ Mas. Tapi kalau saya kan enggak ya, karena saya punya Tuhan gitu, saya punya Allah gitu kan, ibaratnya ya rezeki itu ya sudah pada porsinya masing-masing. Rezeki itu sudah terukur, nggak mungkin tertukar gitu Mas. Kira kan seperti itu Mas. Betul. Itu yang mungkin harus dipahami oleh para trainer-trainer mungkin ya. Iya untuk semuanya jadi itu. Biar nggak apa ya, maksudnya ketika Anda membatasi ruang gerak orang gitu kan, ruang lingkup seseorang, ruang kerja seseorang itu justru akan mempersempit rezeki Anda sendiri ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi ini pengalaman saya pribadi gitu kan, dan Mas Hendi juga sudah membuktikan, sudah mengikuti saya seharian penuh gitu kan, dari saya mulai bangun tidur sampai tidur lagi seperti apa gitu kan, ya kira-kira seperti itulah. Nah terus kemudian kemarin kalau nggak salah juga Mas Hendi sempat cerita ya, nerapi orang 8 jam, benar nggak sih 8 jam? Betul Mas, betul, dari jam 10 pagi berakhir sampai jam 7 malam. Jam 10 pagi? 10 pagi sampai jam 7 malam. Gila. 8 jam? 8 jam. Hari Jumat. Wah, hari Jumat? Kasusnya KDRT. Trauma KDRT. Dan itu akhirnya menyebabkan permasalahan berbagai macam. Makanya ngerinya apa ya, kalau dibilang penyakit itu berawal dari pikiran, itu saya temukan di situ. Oh, sudah ketemu benar-benar ya? Ketemu betul-betul, itu real nyata itu, dan itu saya nggak sempet makan dan nggak dibolehkan mengikuti sholat Jumat karena saya Muslim ya. Itu sampai nggak dibolehkan, harus bertanggung jawab. Dikira saya nggak bertanggung jawab, nantinya saya lepas tanggung jawab kalau saya izin aja sebentar sholat Jumat atau izin makan siang. Itu katanya kan nggak bertanggung jawab. Jadi saya di stop sama kan dia itu membawa keluarganya ya, mungkin dia punya suami yang pertama tapi udah meninggal, jadi di situ dia diantarkan suami yang keduanya. Saya di stopkan di situ Mas. Itu real 8 jam. Wih gila, itu makan nggak bisa. Jadi ujung-ujungnya saya berikan makan itu bareng-bareng baru untuk sebentar aja untuk makan. Saya jamu mereka untuk makan aja. Habis itu lanjut lagi. Wih, 8 jam lagi, 8 jam. Wih gila ya. Ngeri juga ya. Lah itulah yang dinamakan kadang orang masa sih penyakit fisik itu berawal dari pikiran. Ternyata enggak, itu real. Ya, itu banyak saya jumpai juga banyak juga gitu. Banyak Mas, bahkan sampai dikait-kaitkan dengan mistis-mistis gitu. Iya, soalnya kan ada, kalau pada saat itu yang saya tanganin itu ibu itu, jadi ibu-ibu ya Mas, ceritanya itu ibu-ibu, bahkan orang mampu lah dia itu. Ada orang mampu, ibu-ibu, dia dari Jakarta jauh-jauh ke Malang karena dulunya itu dia itu kuliah di Universitas Brawijaya Mas. Dia mau mengadakan reuni, tapi datang ke tempat saya itu dalam keadaan kondisi kayak orang stroke, kakinya itu mohon maaf kayak lumpuh. Terus juga dia itu
duduk di bawah nggak bisa, kalau sholat itu harus pakai kursi, nggak bisa rukuk, nggak bisa sujud seperti itu. Oh, datang ke tempat Mas Hendi posisi seperti itu. Posisi seperti itu dan dia merasa kena santet suaminya yang dulu, Yang sudah almarhum. sudah itu. almarhum itu. Buset, itu ya kadang apa ya, orang yang sudah meninggal kadang nggak ngerti apa-apa, cuman orang masih seudahnya masih ke ini. Masih karena dia terancamnya di situ dan itu sudah menjadi anchornya menurut saya itu udah menjadi anchornya di situ. Berarti waktu masih hidup sama suaminya sering di KDRT, sering di Iya, kasih mungkin apa ya semacam kayak ancaman. Kalau gak nurut kamu tak ginikan, kalau gak nurut kamu tak ginikan. santet gitu. Iya, Itu ya Mas. itu ada. Itu yang akhirnya membawa atau berdampak di kehidupan masa depannya Betul. dia sama suami keduanya ini Betul. masih akhirnya jadi lumpuh, jadi ini ya. Setelah ditarik ulur ke belakang Mas Hendi, penyebabnya itu tadi ya. Wih, luar biasa. 8 jam terapi. 8 jam terapi. Akhirnya setelah terapi gimana? Alhamdulillah selesai semua. Pertamanya itu saya terapi 2 jam Mas ya. Mungkin kalau orang yang sudah paham dengan hipnosis itu kan ada istilahnya regresi ya. Kita kembalikan ke kondisi di mana dia sebelumnya pada saat sehat ya Mas ya. Pada masa lalunya lah. Itu sudah mengikuti saya kan, kalau istilahnya Mas Roni mungkin yang saya pelajari itu kan PMI Mas ya. Kita disuruh klien itu kan disuruh ikut Mas ya. Nah, itu dia udah mau Mas, udah mau karena kan karena selama 7 tahun loh Mas. 7 tahun dia mengalami kayak lumpuh itu 7 tahun Mas. Merasa kayak gitu tuh mengalami hal yang buruk, KDRT, dan sampai akhirnya mengalami kelumpuhan itu 7 tahun nggak bisa sholat yang apa ya, yang sesuai dengan tuntunan. Dia harus pakai kursi itu selama itu 7 tahun, jadi nggak bisa ngapain, dan itu sudah dibawa kemana-mana menurut pengakuan beliaunya. Padahal itu kalau saya ukur nggak mungkin dia nggak melakukan itu, entah kemana atau pokoknya apapun itu pasti dia melakukan. Orang kaya loh Mas, pemilik saham besar itu gitu. Di salah satu penerbangan. Iya, dia di salah satu penerbangan di Indonesia itu punya, dia itu sahamnya punya saham di situ ya. Makanya nggak mungkin nggak benar-benar melakukan itu gitu loh. Nah, dan beliaunya katanya mengaku ketemu saya itu dari sosmed saya di Facebook. Nah, disitulah 2 jam penanganan pertama setelah saya kembalikan ke masa lalunya beliau. Dia itu seperti orang sadar, dia hilang lumpuhnya, tetapi kayak orang amnesia. itu yang waduh. Jadi setelah terapi 2 jam pertama itu lumpuhnya sudah bagus, bisa jalan, tapi jadi amnesia. Nggak inget siapa dirinya. Nggak inget dari mana siapa dia kapan ke Malang. Yang ingetnya itu cuman perkataan, aku ini di mana, kapan aku ke Malang, aku sama siapa sekarang. Dan sama suaminya pun nggak tahu itu siapa itu. Dan itu terulang-ulang kayak orang terhipnotis Mas. Itu terus kayak orang-orang terhipnotis. Dia ngomong kayak gitu terus. Jadi setiap kali mau saya relaksasi lagi, yang kedua ya, terapi kedua ya. Kan misalkan mau lanjutkan gitu ya, misalkan habis itu sudah saya jelaskan. Ibu itu sekarang ada di tempat saya, ada di Malang. Kemarin kesini tuh naik bus, saya bilang gitu. Sudah saya bilang gitu. Dia nggak merasa kayak tetep aja. Loh, enggak kok, aku ada di Jakarta kok. Diulang lagi perkataannya. Aku ini siapa? Kapan aku kesini? Kamu siapa? Itu terus Mas. Itu terjadi terus dan itu 8 jam. Gila. Keren. Akhirnya tetap ini ya, tetap rilis ya, tetap bisa ya. Itu saya bagaimana cara saya mengobati beliau. Saya menggunakan keyakinannya. Saya pada saat itu menggunakan keyakinannya. Ya itulah keyakinan kita sebagai seorang hipnoterapis dan keyakinan beliaunya dengan Tuhan mengizinkan ya. Karena gini Mas, pada saat maghrib itu dia masih, padahal kan kalau mohon maaf, kalau kadang duhur, asar itu kan ya tetap sama, ada azan atau kan dia masih kurang dekat gitu ya, kayak misalkan rasanya itu kurang masuk. Tapi pada saat maghrib itu azan, disitulah dia kayak mencari,
oh iya aku ini di Malang, tapi kayaknya aku punya saudara di Malang itu. Oh, sudah mulai ingat seperti itu ya. Tapi prosesnya itu berapa lama itu? Itu dari jeda dia lupa itu jam berapa? Waktu mau diterapi kedua. Ya pokoknya sampai jam 6 sore itu. ya berarti dari jam 1 siangnya Mas. Buset, itu 5 jam dia amnesia terus. Terus ngapain aja tuh 5 jam? Ya cuma tanya itu tak nangis dan sambil tanya. Nangis. Orangnya nangis. Nangis. Tapi jalan bisa. Terus kalau jalannya udah kayak ya namanya kayak udah tak kembalikan ke masanya dia sehat. Tapi ya berarti selama 5 jam itu nangis sama nanya dia di mana, siapa gitu. Saya siapa? Saya lagi di mana? Saya jelaskan, ibu lagi di Malang, ibu kemarin kesini sama bapak ini. Dia nggak mau menerima semua. Nggak masuk. Tapi pas azan maghrib dia baru, kalau memang di Malang ini saya punya saudara di sini. Oh, langsung ada itu ya? Atau mungkin ini ya Mas, maksudnya apa mungkin kalau kita kan di luar daripada mistik ya, maksudnya bukan masalah maghrib itu masalah. Kita nggak itu dulu, mungkin ada semacam anchor yang positif, maksudnya ketika adzan maghrib itu mungkin kebiasaan dia mungkin sholat. Iya betul. Dia begitu dengar. Baru dia kan maghribnya kan udah kelihatan, mungkin langitnya udah mulai berubah gelap. Nah kayaknya dia terangker juga di situ sih. Itu saya kalau secara logis seperti itu memang. Ya. Baru dia ingat kalau saudara saya ada di Malang ini. Baru saya pada saat itu saya teleponkan siapa nama saudaranya, itu saya tanyakan ke yang suaminya yang kedua itu. Baru saya ambil, saya teleponkan itu saudara yang sudah datang. Saya kasih tahu ke saudaranya tadi, saya edukasikan bahwa ibu ini sebenarnya dia udah nggak apa-apa, udah bagus, prosesnya udah selesai semua. Cuman dia merasa ketakutan karena klinik saya kan mungkin jadi karena klinik saya itu nggak cuma khusus untuk hipnoterapi ya Mas. Nah, ya mungkin ada poster-poster dia kayak mungkin agak ketakutan di situ. Kayak aku mundur atau apa gitu. Kayak gitu Mas. Ini ya tubuh manusia. Iya, kayak gitu-gitu. Dia kan mungkinnya kayak khawatir KDRT-nya lagi kena gitu. Karena pernah dia sampai bukan operasi sih, dirongsen kayak gitu loh Mas. Menunjukkan kayak gitu-gitu. Jadi dia masih di pikirannya itu anchornya luar biasa kayak gitu-gitu. Berarti tadi waktu sembuhnya atau kembalinya itu malah justru pas adzan maghrib itu ya dengan sendirinya ya. Betul. Wih, itu keren ya itu. Kalau nggak ada adzan maghrib itu sampai berapa lama? Waduh, nggak selesai Mas, nggak selesai. Karena waktu itu juga Mas Hendi juga berkali-kali untuk merelaksasi ya. Iya, saya shock Mas, nggak dapat. Saya relaxation nggak dapat. Waktu nggak dapat tuh dia bilang gimana? Saya shock. Ngapain? Iya. Terus waktu direlaksasi gimana dia? Relaksasi Bu boleh tutup mata sebentar, ikuti saya dulu. Ikuti saya sampai saya ikuti Ibu, dengarkan suara saya ya. Apapun yang terjadi tetap aja ikutin suara saya. Ibu boleh pejamkan mata dulu. Dia ngikutin sebentar. Loh, tanya lagi walaupun dia kondisi merem Mas. Dia tanya lagi, "Saya di mana?" Seperti itu lagi. Dan dia nangis lagi. Sampai tadi ya, sampai jam 6 tadi ya. Sampai nangis lagi, bahkan saya sampai menerima ancaman dari suaminya yang baru Mas. Gimana? Saya itu sampai, Pak tolong, saya nggak mau tanggung jawabnya Bapak. Saya mau tanggung jawabnya Bapak. Walaupun istri saya sakit, walaupun istri saya bagaimana, tolong kembalikan istri saya. Yang penting dia ingat sama saya. Oh, mending lumpuh tapi ingat sama. Iya. Mending lumpuh tapi ingat sama saya. Biasa ya. Tapi untungnya tadi ya ada adzan maghrib dia ingat ya. Betul. Ya mungkin kalau kita lihat dari sisi logisnya seperti itu ya. Iya, betul. Mungkin teman-teman kalau misalnya mungkin di sini ada yang para pakar praktisi ya silahkanlah mau menjelaskan secara metafisik atau secara keilmuan Anda monggo silahkan bisa tulis di kolom komentar ya, karena juga kita juga nggak ngeklaim satu-satunya yang terbaik enggak, tapi kita akan memadukan semuanya lah. Betul, kan, betul. Monggo pakar metafisika disimak ini merupakan fenomena seperti apa gitu. Ya. Kalau kita lihat sih ini karena mungkin ada anchor tadi ya yang pas suasana, menurut saya suara mendukung semuanya, akhirnya dia mungkin terpanggil teringat kembali. Betul. Gitu ya.
Wah, luar biasa ya. Jadi Terlama Mas. ya itu rekor itu. Terlama. Rekor itu kalau mungkin saya punya kenalan muri mungkin ya bisa masuk ke rekor muri dalam berarti 8 jam gitu. Saya nggak sanggup Mas 8 jam Mas. Ya paling biasanya 1 atau 2 jam udah selesai. Iya, 1 jam 2 jam. Udah selesai itu. Itu 8 jam Mas. Oh, luar biasa ya. Jadi iya betapa pentingnya ya tentang pikiran itu betapa pentingnya. Wah. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah ada mulai stres atau mulai bermasalah lah dengan pola pikir atau kebiasaan Anda kok tiba-tiba berubah, yang tadinya mungkin rajin ke kantor, rajin apa, rutinitas itu rajin kok tiba-tiba ada perubahan, itu tanda-tanda pikiran Anda sedang terganggu. Jadi sebaiknya ya teman-teman bisa konsultasi ke terapi-terapi terdekat. Jadi seperti itu ya Mas ya. Oke lah, mungkin ini ya, mungkin bincang-bincang saya dengan Mas Hendy mungkin cukup sampai sekian, dan silahkan apabila bermanfaat silahkan di-share. Dan jangan lupa saya dengan Mas Hendy akan buat kelas hipnotis ya di Surabaya nanti ya Mas ya. Iya, Kita akan buat kelas hipnotis halus di Surabaya. Saya bareng Mas Hendy. Jadi nanti teman-teman yang berada di Surabaya dan sekitarnya silahkan kalau mau bergabung nanti bisa japri ya. Nomornya nanti ada di deskripsi bawah ini. Nanti bisa ketemu dengan kita berdua Surabaya dan sekitarnya. Oke ya. Dan kalau misalnya di teman-teman mau privat di daerah Malang dan sekitarnya, sekarang juga sudah ada juga trainer hipnotis halus resmi dari hipnotis halus resmi ya. Jadi nanti juga dapat legalitas yang resmi juga dari kita dengan Mas Hendy ini. Ya, dan Mas Hendy bisa dihubungi di Facebook atau di YouTube. Facebooknya apa Mas? Facebooknya Hendy Mas Nurul Huda. Hendy Mas Nurul Huda. Oke lah, kiranya seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin cukup sekian bersama saya Roni Dasena dan Hendy Mas Nurul. Sampai jumpa. Bye.